Halo semuanya, baiklah pada saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai salah satu model evaluasi pembelajaran, yaitu model evaluasi CIP. Ya, jadi model evaluasi CIP ini memiliki kepanjangan, yaitu evaluasi konteks, input, proses, dan produk. Baik, yang pertama adalah evaluasi konteks. Apa sih evaluasi konteks itu? Nah, jadi evaluasi konteks merupakan kegiatan mengumpulkan informasi untuk menentukan tujuan. Nah, evaluasi konteks ini sendiri itu berusaha untuk mengevaluasi status objek secara keseluruhan dengan melihat kekurangan, kekuatan, kemudian mendiagnosa problem yang ada, serta memberikan solusi. Evaluasi konteks itu sendiri menguji apakah tujuan dan prioritas disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan. Nah, maka dari itu, yang menjadi pertanyaan utama dalam komponen evaluasi konteks ini yaitu apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan dari peserta didik? Misalkan kebutuhan-kebutuhan esensial dari anak sekolah dasar. Nah, itulah yang menjadi objek atau sasaran dalam evaluasi ini. Yang kedua adalah evaluasi masukan. Nah, evaluasi masukan ini memusatkan perhatian pada rencana atau strategi apa yang harus dilakukan. Maka dari itu, yang menjadi pertanyaan atau fokus dari evaluasi ini yaitu apa sih rencana atau strategi yang harus dilakukan oleh sekolah atau tingkat satuan pendidikan tertentu. Nah, evaluasi masukan ini dapat membantu untuk mengatur keputusan, menentukan rencana atau strategi untuk mencapai tujuan, kemudian bisa memikirkan alternatif apa yang bisa diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, komponen evaluasi masukan itu sendiri meliputi yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga, dana atau anggaran. Yang keempat, berbagai prosedur atau aturan yang diperlukan. Yang ketiga adalah evaluasi proses. Singkat saja, pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam evaluasi proses ini yaitu apakah program yang sudah direncanakan itu sudah berjalan. Nah, disitulah evaluasi proses ini bertujuan untuk memberikan perbaikan ataupun pengembangan program. Nah, jika dalam jalannya program tersebut ditemui ada kendala atau kekurangan, maka dari itu evaluasi proses ini berfungsi untuk memberikan perbaikan. Tetapi apabila program yang telah direncanakan itu sudah berhasil dan sesuai dengan rencana sebelumnya, maka dari itu dapat dilakukan pengembangan pada program tersebut. Baik, yang terakhir adalah evaluasi hasil. Ya, sangat jelas bahwa tujuan dari product evaluation ini yaitu untuk mengukur, menafsirkan, dan menetapkan pencapaian hasil dari suatu program yang telah dilaksanakan. Nah, dengan evaluasi hasil ini, kita dapat membuat keputusan berkenaan dengan kelanjutan, akhir, dan modifikasi program, apa yang telah dicapai, serta apa yang akan dilakukan setelah program itu berjalan. Nantinya, dari data yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah program tersebut akan diteruskan, dimodifikasi, atau dihentikan. Baik, kiranya seperti itu penjelasan singkat saya tentang penerapan dari model evaluasi pembelajaran CIP ini. Terima kasih.